Ya, selamat pagi Ibu Selamat pagi, Bu Zarpiati Evi. yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA 1 Tapung Hilir, Bu. Saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini, Bu ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, Bu. Kunjungan pendampingan satuan pendidikan. Itu tema kita tentang di awal tahun instrumen refleksi. Ada 3 kategori, yaitu refleksi pelaksanaan program RKT, ARKAS tahun 2024, lalu refleksi pengelolaan kinerja guru kepala sekolah tahun 2024 pada PMM dan kinerja BKN maupun ASN, dan refleksi implementasi kurikulum merdeka ya Bu? Iya. Kira-kira apa tujuan kita hari ini Bu? Tujuan kita merefleksi tentunya menguji ketercapaian kita, apakah pelaksanaan rencana kerja tahunan itu sudah sesuai atau belum. Jadi perlu kita evaluasi secara bersama-sama, termasuk Ibu Epi sebagai pendamping satuan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Tapung Hilir. Ngobrol-ngobrol nih Bu ya. Yes. Kita lanjutkan bagian pertama itu tentang refleksi. Dalam hal perencanaan Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah ya Bu ya. Apakah program yang direncanakan dalam RKT 2024 itu sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik di sekolah kita ini Bu? Mohon dijelaskan. Oke. Bahwa kalau kita dalam menyusun rencana kerja tahunan itu, kita melibatkan semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Tapung Hilir khususnya. Jadi semua kebutuhan yang dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran itu kita minta ya kepada semua guru mata pelajaran, tentu berdasarkan dari rapor pendidikan juga apa yang prioritas, itu yang akan kita masukkan ke dalam rencana kerja tahunan. Jadi mungkin tidak semua tercover. Jadi sepanjang dananya cukup dalam 1 tahun itu kita masukkan ke dalam rencana kerja tahunan. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Menurut saya sudah sesuai, karena itu sudah berasal dari semua yang dibutuhkan oleh tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Tapung Hilir. Luar biasa Bu. Selanjutnya Bu, apakah perencanaan program itu melibatkan seluruh stakeholder di sekolah Ibu ini? Iya, kita melibatkan yang seperti yang sudah saya katakan tadi, kita melibatkan semua stakeholder yang ada. Kita bahas di dalam forum rapat. Jadi kalau kita menyusun rencana ini tahun 2025, kan tahun 2005 ke depan, dari Januari sampai ke Desember ke depan, itu kita sudah susun di bulan Oktober. Jadi bulan Oktober itu kita sudah minta apa yang dibutuhkan untuk meningkatnya kualitas pendidikan. Itu kita sudah bahas di forum rapat, kemudian kita masukkan ke anggaran. Jadi kita selalu seperti itu. Wah, luar biasa. Selanjutnya Bu, apakah terdapat kendala dalam perencanaan program Ibu itu? Jika ada, tolong jelaskan atau yang penting dijabarkan. Silakan Bu. Kalau kendala itu pasti ada. Jadi kalau kendalanya karena kita anggaran itu kan dia tidak terfokus khusus untuk meningkatkan apa yang dibutuhkan oleh guru, tapi kan semuanya sudah diatur sesuai dengan jobdesk yang ada. Tapi kalau untuk kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu kita selalu prioritaskan itu dalam memasukkan anggaran. Tapi kendalanya tentu tidak memuaskan kadang hasilnya, maklumlah manusia kan, jadi tidak semuanya terpuaskan. Yang penting kita sudah berusaha memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh tenaga pengajar kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SMA Negeri 1 Tapung Hilir. Jadi seperti itu. Keren, berarti dalam hal perencanaan itu sudah matang, stakeholder, sumber daya sudah dimanfaatkan ya Bu. Selanjutnya kita masuk dalam pelaksanaannya Bu ya. Apakah program yang dilaksanakan itu menurut Ibu sudah sesuai dengan rencana yang telah Ibu susun?
Ya, kita dalam melaksanakan semua kegiatan, kita harus berpedoman kepada perencanaan. Apa yang kita rencanakan, itu yang akan kita laksanakan. Saya selalu berpesan kepada tenaga pendidik di sini, ya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan, apa yang dilaksanakan itu yang dilaporkan. Jadi sudah sesuai, tapi mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan, ya. Jadi mohon masukan dari Ibu Pengawas dalam hal ini, mohon ada saran dan masukan yang sifatnya membangun. Ya, baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki kendala dalam pelaksanaan program Bu? Jika ada, tolong dijelaskan. Oke, kendala dalam pelaksanaan program kalau secara signifikan tidak terdapat kendala. Cuman kadang kalau dalam melaksanakan program, kalau kemarin kan ada kita program P5 ya Bu Evi ya. Yeah. Kadang kalau program P5 ini guru-guru ini yang khususnya mengenalkan budaya itu biasanya kan perginya ke candi. Kalau kemarin 2 tahun ini kita perginya ke candi. Ada juga guru itu atau tim P5 itu, tim project itu dia menginginkan jangan di situ saja. Tapi kemarin kan izin dinas kita agak terkendala. Jadi kalau kendala secara signifikan itu tidak ya, tapi ada secara teknis pasti ada kendala. Iya, berikutnya Bu, adakah upaya sekolah dalam mengatasi kendala-kendala teknis tadi Bu? Coba jelaskan. Ya, kalau itulah secara teknis, karena kita tidak diizinkan untuk melaksanakan khususnya project ini ke luar, ya kita dekat aja. Khususnya kemarin kita mengunjungi candi. Kemudian kendala lagi barangkali karena kita mengambil suara demokrasi, kemarin kita minta juga dari narasumbernya itu memang dari KPU. Nah, jadi sudah kita surati, tapi maklumlah kemarin kan sibuk pilkada sehingga kita belum juga dapat lagi narasumber yang cocok. Tapi kita ambil dari yang dari desa. Jadi yang dari desa yang kita ambil. Jadi itulah kemarin untuk mengatasi kendala yang tidak dari kabupaten, kita ambil dari desa. Ya, itu. Wah, keren sekali Bu ya. Berarti kita mampu menyelesaikannya ya untuk suara demokrasi. Kenapa tidak? Apa yang ada sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Kita berdayakan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita ambil yang dari desa kemarin. Jadi tidak dapat dari KPU yang dari kabupaten. Jadi kita berdayakan yang dari dalam, dari sekitar desa. Keren Bu. Kita masuk selanjutnya tentang pencapaian nih Bu. Apakah target yang telah ditetapkan RKT 2024 itu menurut Ibu selaku Kepala Satuan Pendidikan sudah tercapai Bu? Kalau target kita tentu tinggi ya. Tentu kita menginginkan dalam perencanaan itu terlaksana 100%. Tapi saya kira kemarin 80-90 sudah tercapai dengan baik, sudah dilaksanakan dengan baik, semuanya tuntas, tidak ada yang tidak dilaksanakan, khususnya kemarin baik itu pembelajaran, kemudian evaluasi, kemudian kemarin project semua terlaksana, kemudian kita juga panen project juga sudah kita laksanakan. Jadi sekitar lebih kurang 90% barangkali sudah terlaksana. Wah, luar biasa ya, 90% ya Bu ya. Mantap. Selanjutnya Bu, menurut pendapat Ibu, apa saja sih indikator keberhasilan yang sudah Ibu capai dalam 1 tahun yang lalu? Kalau yang sudah tercapai indikator
barangkali yang belum aja lah, yang belum meningkat aja lah Bu Epi ya. Kalau Boleh. kurikulum sudah, kalau yang project sudah, yang belum lagi secara signifikan bahwa terbukti dari rapor pendidikan 2024 itu, yang belum lagi kita terpuaskan itu masalah numerasi dan kualitas pembelajaran kita masih perlu peningkatan di tahun ini. Jadi kemarin dalam forum rapat saya sudah sampaikan bahwa rapor pendidikan kita di tahun 2024 ini yang masih perlu kita tingkatkan dengan serius itu masalah numerasi dan kualitas pembelajaran. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang kuning rapor pendidikan kita, semuanya hijau ya. Jadi kita fokus di dua ini yang perlu kita tingkatkan, yaitu numerasi dan kualitas pembelajaran. Keren sekali Bu. Kita masuk sekarang dalam hal pembelajaran nih Bu. Tadi Bu katakan mau peningkatan dalam indikator numerasi dalam hal dan kualitas pembelajaran ya Bu. Masuk sekarang tentang pembelajaran. Kaitan pembelajaran ini tadi Ibu menyampaikan bahwa sekolah kita ini terkait rapor pendidikan perlu peningkatan numerasi dan kualitas pembelajaran tadi ya Bu ya. Strateginya tadi udah Ibu sedikit paparkan. Lebih lanjut lagi, adakah pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program ini Bu yang akan Ibu terapkan ini? Ya jelas ada ya. Jadi yang sudah kita laksanakan itu jelas ada hasilnya. Jadi guru sudah lebih memahami karakter siswa untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa. Jadi saya selalu berpesan dalam forum rapat bahwa siswa itu kemampuannya tidak sama. Benar. Jadi harus diadakan dulu tes diagnostik, tes awal kemampuan anak ini di mana, anak ini di mana, anak ini. Jadi jangan samaratakan. Jadi jelas ada. Jadi guru sudah menerapkan itu. Ya, jadi kalau masalah hasil kan ini adalah masalah karakteristik, itu tentu dari hasil yang diperoleh di rapor yang sudah dilaksanakan pada semester 1. Terima kasih Bu, wah bagus sekali. Selanjutnya Bu, lebih dalam lagi nih. Adakah perbaikan yang perlu dilakukan pada program tahun berikutnya ini? Ada, karena kita tetap mengambil akar dari permasalahan, kita tetap berpedoman kepada rapor pendidikan kita. Jadi rapor pendidikan kita yang sudah kita baca, yang sudah kita telaah, kita masih perlu meningkatkan di dua akar permasalahan. Yang pertama adalah numerasi, yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Kita tetap beranjak dari sana untuk memperbaiki agar di tahun 2025 kita sudah memperoleh rapor pendidikan hijau semua. Itu harapan kita. Mengalami peningkatan ya Bu ya? Ya. Keren. Justru inilah kita berefleksi saat ini Bu Iya. ya, biar kita dapat bersinergis ya Bu. Ya. Berikutnya Bu, semakin kita masuki tentang RKT nih Bu, tahun 2025 Bu. Oke. Apakah RKT tahun 2025 telah selesai Ibu susun? Udah, kita sudah selesai. Bahwa seperti saya katakan tadi, kita di bulan Oktober itu sudah rapat menampung semua kebutuhan ya, baik dari kurikulum, sarana, wakil kesiswaan, semuanya sudah kita tampung apa saja yang dibutuhkan di tahun 2025, terutama yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kita sudah selesai, kemudian sudah kita kirim ke dinas rencana kerja tahunan untuk 2025. Wah, bagus sekali. Selanjutnya Bu, kira-kira apakah RKT Ibu yang tahun 2025 itu telah divalidasi atau diverifikasi oleh kepala dinas Bu? Ya, sekarang kita sambil menunggu verifikasi dan validasi dari dinas pendidikan, khususnya di tim BOS. Jadi apakah semua yang kita ajukan itu disetujui, nanti kita nanti akan menunggu. Itu biasanya memakan waktu juga, barangkali di bulan Januari atau di bulan Februari awal kita nanti akan menerima rencana kerja tahunan yang sudah divalidasi. Jadi ketika ada yang tidak disetujui nanti akan kita rubah lagi, kemudian kita minta lagi kira-kira apa yang
menjadi skala prioritas, nanti akan kita masukkan lagi seandainya yang kemarin belum terajukan semuanya. Wow, bagus sekali Bu. Selanjutnya Bu nih, apakah rencana tindak lanjut dari RKT 2025 Ibu itu telah Ibu susun? Sudah kita susun. Jadi kita susun melibatkan semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Tapung Hilir, termasuk juga sebenarnya komite SMA 1 Tapung Hilir. Jadi kita minta juga saran dan pendapat dari komite kita bahwa Pak, kami akan memperbaiki ini. Jadi kita tetap melibatkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan itu semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Tapung Hilir. Jadi jangan nanti ketika kita melaksanakan program jangan berpatok kepada kepala sekolahnya saja atau kepala satuan pendidikan sekarang ya Bu Epi ya namanya. Iya, jadi kepala baru satuan pendidikan. Jadi kita kata Pak Mukti harus membiasakan dalam 1 tahun ini menyebutkan kepala satuan pendidikan. Oke. Keren Bu, mantap. Wah, luar biasa. 100% dari kuasai yang tahap 1 ya Bu. Kita masuk lagi tahap 2 ya Bu ya. Oke. Yaitu tentang refleksi bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2024 yang lalu, baik di PMM, e-kinerja, BKN dan ASN ya Bu ya. Nah, terkait dengan proses ini Bu, apakah proses finalisasi SKP dari PMM ke e-kinerja BKN lancar Bu? Untuk aplikasi proses finalisasi SKP itu kan di Desember ya Bu Epi kemarin. Kalau untuk sinkronisasi satuan pendidikan ke e-kinerja itu sudah berhasil, berhasil dengan baik, semuanya lancar. Kemudian semua guru sudah mensinkronkan ke ini. Yang jadi permasalahan sekarang kan SKP itu harus disinkronkan juga ke MyASN. Nah, kemudian kita sudah coba ini kan mulai dari awal Januari sampai 31 Januari deadline-nya kita sudah coba tapi belum bisa karena kayaknya terkendala dengan aplikasi yang ada di MyASN. Nah, jadi kayaknya trouble mungkin karena semua lagi menggunakan jadi belum bisa berhasil, tapi semua guru-guru sudah mengetahui bahwa SKP itu harus disinkronkan juga dengan MyASN. Jadi sudah pada mencoba, tapi ada laporan dari tim kinerja kita bahwa belum bisa, entah karena jaringan, entah karena aplikasinya yang lagi trouble atau perbaikan. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, apakah terdapat kendala teknis dalam proses tersebut Bu? Kendala yang dalam PMM itu ada sebagian kendala. Terdapat kendala ASN yang baru pindah ke tempat satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Tapung ini, SMA Negeri 1 Tapung Hilir ini itu belum bisa. Mungkin karena ada 5 orang ya, ada 5 orang yang belum bisa, yang khususnya yang baru-baru, yang mungkin yang belum terdaftar di BKN kali barangkali, yang P3K yang pindah ke sini, atau bisa jadi datanya masih di tempat lama. Ya itu kendalanya, kita belum tahu persis, tapi kita operator kita sudah berusaha memasukkan datanya ke Dapodik, sudah mensinkronkan ke BKN sudah, tapi masih ada kendala di situ, khususnya guru P3K yang datang baru yang tahun kemarin yang 5 orang. Oke, keren Bu. Kita lanjut di bagian hasil, mungkin di e-kinerja BKN nih Bu. Apakah semua guru telah mencetak SKP tahun 2024 Bu dari e-kinerja? Jadi kemarin dari forum rapat saya sudah minta pendapat dengan guru-guru semuanya. Kemudian sudah diingatkan di bulan Desember itu harus disinkronkan di PMM, kemudian harus di-download, kemudian harus dicetak.
untung cepat mencetak karena pengelolaan di PMM kan hilang ya. Aplikasi pengelolaan hilang, tapi tidak hilang rupanya berganti, cuman tidak tersedia lagi di PMM. Untung guru kita sudah cekatan ya, semuanya sudah iya, semuanya sudah mencetak SKP. Berarti kita kasih A+ lah ya sama para Terima guru kasih. semua. Berkat Bu Epi kepemimpinan juga, Ibu. Bu Epi mengingatkan yuk SKP-nya diselesaikan, dicetak dan diupload dan didownload. Alhamdulillah semuanya sudah. Sekiranya SKP itu boleh dipaparkan secara singkat, pada umumnya dapat rank penilaian apa pada umumnya para guru kita ini? Pada umumnya guru kita udah banyak yang sangat baik, Wow, meningkat keren. yang sangat baik dari tahun kemarin itu sudah meningkat. Jadi yang cukup tidak ada. Jadi baik, kemudian sangat baik. Jadi itu. Kemudian untuk guru-guru yang pemula barangkali masih baik ya, karena masih banyak lagi yang perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan. Terbukti dari hasil supervisi. Ya, kemudian evaluasi dia melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi perlu bimbingan dari guru-guru seniornya. Izin tanya Bu, Ya. terkait hasil supervisi yang Ibu sampaikan tadi, ada guru-guru apa tadi, guru-guru muda ya Bu ya? Iya, guru-guru muda. Ingin tahu juga berapa jumlah guru-guru muda Ibu di sana? Guru-guru muda kita umumnya kita banyak guru muda ya. Kategori guru mudanya karena dia baru diangkat menjadi P3K, ada yang baru 1 tahun, kemudian ada yang lulus tahun ini, kemudian yang kategori guru-guru muda, kemudian masih ada guru kita yang masih honor sekitar lebih kurang 6 orang. Ini kita kategorikan guru muda. Ya, kalau guru muda ada secara lama, kemudian kalau guru muda yang baru lulus P3K barangkali dia sudah lebih dari 2 tahun, buktinya dia sudah bisa lulus di P3K, itu tentu tidak kurang dari masa tugasnya 2 tahun, tapi itu kita masih golongkan guru-guru muda ya, karena untuk supervisi yang kita prioritaskan ini kan ASN dan P3K. Kalau dulu memang ASN juga, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dengan guru honor dulu. Makanya kita kategorikan, kita memang menegaskan wajib untuk disupervisi ini apabila dia sudah lulus P3K. Makanya kita golongkan dia masih guru muda. Keren sekali Bu. Kita lanjutkan ya Bu ya, apakah hasil SKP itu telah dikonversikan ke angka kreditnya Bu? Itu yang masih dalam proses Bu Epi. Jadi masih proses mengkonversikan ke angka kredit. Jadi proses berjalan lah ceritanya. Proses berjalan. Sebagian sudah selesai, sebagian masih ada yang proses berjalan. Maklumlah kemarin libur ya Bu Epi ya, jadi masih 3 hari nih. Jadi kemarin masih fokus senam, masih fokus dengan hal-hal baru yang diterapkan oleh Kemendik Desman kita, Pak Mukti. Ada 3 yang wajib. Yang pertama ada senam, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Kalau berdoa barangkali seperti biasa kita sebelum mulai pembelajaran kita tetap berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi kalau untuk senam ini kan baru di ajaran ini, jadi sibuklah kemarin upacara, kemudian senam, kemudian divideokan ya kan, kemudian juga Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya kan biasanya kita hanya di hari Senin ya, jadi sekarang setiap mulai pembelajaran dengan lagu Indonesia Raya. Barangkali itu meningkatkan rasa patriotisme kita ya Bu Epi sebagai warga negara yang baik, menghargai jasa para pejuang kita, sehingga kita tidak lupa dan nanti generasi kita tidak lupa dengan perjuangan para pejuang kita. Wah, keren sekali. Berarti sudah dilaksanakan 3 poin yang pertama oleh Menteri kita ya Bu ya, Pak Mukti, dari sekolah olahraga Bu, senam yang yang itu ya Bu sudah ya, yang dibagi di aplikasi. Iya, sudah dibagi senam yang sudah dianjurkan oleh Pak Menteri kita. Semua guru ikut Bu? Semua guru ikut.
Ya, semua guru kemarin ikut. Ikut ya. Kira-kira Bu, kalau terkait ini di luar daripada kita ya sampaikan nih, berapa menit lah habis waktu dalam mengorganisir siswa olahraga, habis itu bernyanyi, bernyanyi itu mungkin dalam kelas ya Bu ya, baru masuk ke dalam kelas belajar kira-kira setelah olahraga. Barangkali ini hal baru mungkin ya Bu, itu masih ada kendala. Maklumlah anak-anak ini cukup ramai juga kan, untuk menyiapkan, kemudian memanggil siswa ini tidak bisa sekali dua kali ya, maklumlah ya, sedang remaja ya. Kalau di Pak Menteri kan mintanya 10 menit ya, 10 menit itu selesai. Tapi kalau umpamanya kita di lapangan ini nggak bisa 10 menit, nggak bisa 10 menit. Jadi kalau umpamanya kedepannya kalau kita laksanakan di kelas barangkali bisa 10 menit kita masuk kan. Kalau ini mengumpulkan, maklumlah jauh itu kan, 2 hektar yang akan dipanggil dengan menggunakan mic melenggak-lenggok, barangkali setengah jam habis untuk awal-awal ini. Nah ini makanya saya sedang bincang-bincang dengan kurikulum bagaimana triknya ya supaya tidak membuang-buang waktu. Nah, jadi masih dalam proses pembincangan. Kalau seandainya diadakan di lapangan ya itu kendalanya, nggak akan bisa 10 menit. Tapi kalau umpamanya nanti dilaksanakan per guru mata pelajaran, setiap guru mata pelajaran pagi di depan kelasnya masing-masing, itu bisa barangkali 10 menit. Ini yang belum kita finalisasi. Jadi nanti ke depannya kita bincang lagi mana yang akan kita terapkan. Wah, keren Bu. Baiklah Bu, kita lanjut berikutnya Bu, tentang My SAP nih Bu. My ASN ya, My ASN. Apakah SKP tahun 2024 ini telah dialirkan semua ke My ASN Bu? Itu tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan sama Bu Epi. Kalau untuk ke My ASN itu ini yang belum bisa, karena masih aplikasinya belum bisa dibuka, bisa dibuka belum bisa disinkronkan. Jadi SKP ke My ASN ini lagi proses dalam peinputan, tapi di situ jawabannya belum bisa gitu. Nah, jadi mudah-mudahan minggu ini juga bisa disinkronkan. Kemudian karena batasnya sampai tanggal 31 Januari, cukup panjang waktunya. Barangkali sekarang mungkin ada perbaikan dari aplikasinya. Mudah-mudahan kedepannya lancar semuanya. Terima kasih Bu. Berarti itu kendala-kendalanya ya Bu? Iya. Oke, selanjutnya kita ingin bertanya lagi nih Bu. Apakah Ibu selaku Kepala Satuan Pendidikan puas dengan layanan pengelolaan kinerja tahun 2024 yang Ibu lakukan kemarin, baik di PMM maupun di e-kinerja BKN maupun di My ASN? Silakan. Iya, saya sangat puas dengan adanya aplikasi PMM sebenarnya. Ya, jadi dengan adanya aplikasi PMM itu sangat membantu bagi seluruh ASN atau seluruh guru yang ada, khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Tapung Hilir ini, dalam menginput hasil kinerja selama 1 tahun. Jadi di sana dia bisa belajar, kemudian apapun yang dibutuhkan dalam proses meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, di situ ada semuanya ya. Di PMM itu lengkap semuanya, jadi bisa tempat bertanya dengan rekan sejawat, di PMM itu ada semuanya. Jadi kalau ditanya pelayanan pengelolaan kinerja di PMM kinerja BKN dan MSN ini, saya sangat puas sekali karena sangat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Berarti istilah kata ini dengan PMM ini, e-kinerja ini, Ibu dapat melihat capaian kinerja Ibu berarti Bu ya? Iya, kita lihat semua, bisa dilihat di PMM. Semua pekerjaan guru bisa kita lihat tanpa harus berhadapan secara personal dengan guru ya. Jadi kita bisa melihat di situ semuanya. Selanjutnya nih, semakin ingin saya tanya lagi nih Bu, apakah terdapat peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah setelah terintegrasi dari PMM ke e-kinerja ini Bu? Sangat membantu, saya bilang tadi, sangat membantu dalam meningkatkan kinerja guru ya. Jadi
guru bisa juga barangkali merefleksi, kemudian melaksanakan tindak lanjut, ya mana yang merasa kurang kompetensinya oleh guru mata pelajaran tertentu, dia bisa buka PMN. Dengan adanya PMN ini, dia bisa meningkatkan apa yang dia butuhkan, ya dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kalau ditanya apakah terdapat peningkatan kinerja, sangat terdapat, ya sangat terdapat peningkatan, karena tanpa mendatangkan narasumber dari luar, guru kita bisa belajar secara mandiri melalui platform yang ada di Merdeka Mengajar, atau yang disingkat dengan PMN. Wow, luar biasa Ibu, mampu menjawab semua dengan bagus, dengan data otentik. Kita lanjutkan Bu, bagian ketiga nih Bu. Oh, boleh, ya. Iya. Oke, yang ketiga nih mungkin yang terakhir Bu, mungkin ya. Refleksi implementasi kurikulum Merdeka nih Bu. Bagian pemahaman kita masuk nih. Apakah seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita ini telah memahami konsep kurikulum Merdeka Bu? Iya. Jadi kurikulum Merdeka ini kan sudah kita laksanakan lebih kurang 2,5 tahun nih Bu Evi. Jadi kalau ditanya apakah guru sudah memahami konsep, sangat sudah mengetahui konsep ini, kurikulum Merdeka ini. Terbukti dengan kemampuan guru, sudah semua guru mata pelajaran sudah mampu membuat modul ajar sesuai dengan pedoman kurikulum Merdeka dan menerapkan ketika melakukan proses pembelajaran di kelasnya. Jadi kalau ditanya sudah memahami, karena kita sudah kurikulum Merdeka ini bukan hal baru lagi, ya sudah sangat memahami. Jadi pada awal-awal kan kita sudah sosialisasi, sudah mendatangkan narasumber, ya kemudian sekarang tinggal pelaksanaan. Sudah enjoy dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, sekarang mungkin disempurnakan lagi menjadi kurikulum nasional di tahun 2025 ini. Ya nggak masalah, yang penting kita jalani aja tugas kita dengan ya, ikhlas dan sukarela, pasti semuanya akan terlaksana dengan baik. Ya, benar Bu, saya sependapat itu. Perubahan dari RPP menjadi modul ajar, ada KKTP-nya, CP-nya, semua sampai modul P5 juga luar biasa. Saya sudah melihat dari rekan-rekan guru semua yang dikirimkan oleh Pak Yunarto filenya semua. Sangat bagus Bu. Kemudian kita masuk dalam hal penerapan nih Bu. Apakah kurikulum Merdeka telah diterapkan secara konsisten di seluruh pembelajaran di sekolah kita ini selama tahun yang lalu, atau berapa lama udah dilaksanakan? Iya. Sekarang Bu. Kita melaksanakan kurikulum Merdeka ini sudah tahun ketiga sekarang. Jadi kelas 3 sekarang sudah yang ketiga tahunnya. Jadi kalau ditanya apakah sudah menerapkan, jawabannya sudah. Secara konsisten kita dari awal sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini semampu kita, ya, khususnya di SMA Negeri 1 Tapanuli. Apakah ada kendala Bu? Pada awal-awal pelaksanaan kurikulum pasti ada, ya, tapi guru-guru yang namanya guru-guru kita masih energik, keingintahuannya cukup tinggi, ya, sehingga bisa terlaksana dengan baik, sehingga pada tahun ini 2024-2025 ini kita sudah menjalani kurikulum Merdeka ini tahun ketiga. Kira-kira dari awal-awal pertama itu kan ada kendala. Kira-kira itu apa upaya sekolah dalam mengatasi kendala itu Bu? Nah, kita berupaya dalam mengatasi kendala. Yang pertama, awal-awal kan kita perlu sosialisasi kurikulum. Karena kalau kemarin itu nama perangkat pembelajarannya kan RPP, kemudian ditukar dengan modul ajar. Jadi kita sosialisasi, kemudian dengan belajar mandiri, kemudian mendatangkan narasumber dengan workshop, pelatihan. Itu adalah satu upaya kita supaya semua stakeholder ini mengetahui konsep untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Keren. Jadi Kita kasih itu. jempol, 2 kali jempol. Itu Evi. Iya, kita masuk berikutnya Bu, tentang hasil belajar nih. Iya. Saya pengen tahu juga nih Bu.
Apakah terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik nih setelah penerapan kurikulum merdeka di sekolah kita ini dari Ibu katakan tadi udah 3 tahun, dari tahun pertama ke tahun kedua, berarti ini udah ke tahun ketiga. Bagaimana peningkatannya? Apakah signifikan? Silakan. Ya, hasil belajar siswa jelas meningkat karena peserta didik kan sekarang memilih yang dia berbakat di mata pelajaran tertentu. Kemudian kan dari kelas 10 ya, namanya fase E, kita sudah sosialisasikan bahwa Ananda bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kita di awal itu juga sudah melaksanakan psikotes. Anak-anak kita ini kemampuannya tajamnya di mana? Apakah desain atau di sosial? Jadi kita sudah sosialisasi itu, kemudian diberi kebebasan untuk memilih, kemudian baru kita klasifikasikan, itu berkat kerjasama semua MAPEL dan guru BK tentunya. Jadi karena yang dipilihnya sudah sesuai dengan minat dan bakatnya, ini terdapat peningkatan secara signifikan bagi yang mau belajar. Tentu kemampuan siswa jelas berbeda, ada yang menengah ke atas, kemudian ada yang menengah ke bawah ya. Jadi inilah gunanya guru ya, khususnya guru BK barangkali memetakan bahwa anak ini dia petanya di sini, atau dia hobinya desain, dia cepatnya desain, atau hobinya di matematika. Jadi semua anak itu barangkali semuanya bagus ya bagus. Nah, cuman mungkin treatmentnya harus berbeda diberikan. Anak yang kemampuan belajarnya cepat tentu treatmentnya beda dengan anak yang kemampuan belajarnya slow. Jadi seperti itu siswa kita. Keren, Bu. Selanjutnya Bu, apakah terdapat perubahan dalam proses pembelajaran? Perubahan dari proses pembelajaran dari kurikulum sebelumnya ke TSP dengan kurikulum mereka ini jelas terdapat, karena sekarang kan sudah berfokus kepada peserta didik ya. Kalau kemarin barangkali secara keseluruhan barangkali, kalau sekarang kan sudah berdasarkan yang sudah saya katakan tadi, berdasarkan bakat dan minat peserta didik. Keren Bu. Lanjut kita masuk di bidang evaluasi nih Bu ya. Oke. Iya. Apakah sekolah kita mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum merdeka Ibu? Jelas kita melaksanakan evaluasi ya. Evaluasi sekarang namanya ujian sumatif dan pematif dan sumatif. 3 bulan pertama barangkali guru-guru sudah melaksanakan apakah yang disampaikan itu sudah mampu diserap oleh siswa. Kemudian kita juga melaksanakan ujian formatif ya, sesuai dengan kalau dulu kan ujian semester, kita udah biasa menyebutkan ujian semester. Jadi berdasarkan hasil ujian itu kita bisa mengevaluasi apakah satuan pendidikan sudah sudah mengevaluasi, kemudian hasil evaluasi itu juga sudah kita sampaikan kepada orang tua ya. Jadi di lembaran rapor itu sudah kita sampaikan kepada orang tua. Izin tanya Bu, terkait hasil rapor siswa nih yang kemarin karena kita kebiasaan semester nih ya, gak apa-apa lah kita ucapkan begitu dulu. Iya. Dari kelas 10, 11, 12, mohon penjelasannya. Kira-kira sekarang rank tertinggi kalau bisa disebut angka, kelas 10 berapa, 11 berapa, kelas 12 berapa? Kalau kita mulai, kalau dari kelas 10 itu mulai ranknya 75 ya. Sebenarnya bukan KKM lagi namanya, cuman kalau bisa di rapor yang tertuang itu ranknya jangan terlalu rendah. Jadi kasih anak-anak punya kesempatan barangkali untuk memperbaiki nilai. Jadi setelah melaksanakan ujian, anak-anak kita beri kesempatan selama lebih kurang 1 minggu lebih untuk memperbaiki yang namanya kurang di remedial. Kemudian yang masih bagus kurang puas nilainya, siswa boleh diberi kesempatan juga untuk pengayaan. Jadi berdasarkan
kebutuhan anak-anak, berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kalau dia mau perbaiki nilainya, monggo. Ya, tapi kalau dia puas dengan nilai 75 masih di kelas 10, ya silakan itu. Kemudian kalau di kelas 11 kita 85, kemudian di kelas 12 sebenarnya kita targetnya 90. Jadi itu tergantung sebenarnya, tapi bukan harus 90, bukan. Jadi kalau kemampuan anak-anaknya tidak bisa mencapai 90, ya toh tidak mengalami kenaikan itu kan cuman siswa yang slow. Ya, tapi kalau yang bakat minatnya bagus, kemudian berniat melaksanakan untuk melanjutkan kuliah, apalagi kuliahnya di fakultas yang bonafit, tentu dia tidak puas dengan nilai 85 atau 90. Dia pasti akan melaksanakan akan merengek ke gurunya, saya perbaikan nilai. Yang penting kita kasih kesempatan kepada mereka. Jadi seperti itu. Ingin tanya lebih mendalam satu lagi Bu, tentang hasil penilaian siswa kita, terutama kelas 12 nih Bu. Ya. Ini kan mereka sekarang udah mulai mau melihat dunia luar. Mau kemanakah anak-anak kita ini? Mau negeri atau swasta, mau kedinasan, mau apa, mau angkatan, mau apa. Nah, kira-kira apakah sudah dilakukan para wali kelas merekap penilaian itu? Kalau sudah direkap, berapa penilaian anak-anak ini sudah tergambar tidak? Atau bagaimana ke depannya? Ya, kita setiap akhir semester tetap rekap, kemudian rekap secara klasikal, kemudian rekap secara sekolah. Jadi nanti wali kelas ini melaporkan ke kurikulum tetap nilainya, kemudian nanti TU untuk masukkan ke leger. Jadi seperti itu seterusnya. Jadi kita tidak ada secara terbuka saja. Jadi setelah di stop untuk perbaikan, kemudian sudah dimasukkan ke Dapodik, nilainya sudah diinput, itu tidak lagi ada untuk perubahan. Kita dengan orang tua dari awal-awal juga sudah mensosialisasikan bahwa kalau mau memperbaiki nilai, silakan dari awal sebelum terima rapor. Jadi kalau sudah cetak rapor, itu tidak lagi dilayani. Jadi seperti itu. Jadi dengan wali murid pun kita sudah sosialisasi. Jadi kan ada tuh yang mau masuk angkatan, silakan masuk angkatan, tapi dilihat sebelum memperbaiki nilai, sebelum cetak rapor. Jadi dibagi waktu. Keren, benar Bu. Berikutnya ini ingin tanya Bu, dalam hal apa ini Bu ya, yang kurikulum implementasi nih Bu, yang implementasi kurikulum Merdeka. Apakah Ibu memiliki saran dalam hal kurikulum Merdeka ini Bu? Saran kita karena ada ini ya Bu, karena mau disempurnakan lagi kurikulum, saya rasa tidak secara konten tidak banyak perubahan ya. Mungkin sebutan saja yang mengalami perubahan menjadi kurikulum nasional, kemudian penyempurnaan barangkali Pak Menteri kita salah satunya adalah dengan adanya olah fisik ya, itu olahraga, kemudian baru olah pikiran barangkali ya. Tapi saya sarankan karena PMM itu bagus ya, kalau bisa tetap ada saja ya, tetap ada untuk guru dan kepala sekolah. Untuk guru dan kepala sekolah, karena di sana semuanya bisa meningkatkan mutu atau meningkatkan kompetensi dari guru-guru kita. Nah, jadi kalau bisa jangan dihilangkan secara keseluruhan. Barangkali PMM barangkali masih ada, pengelolaan kerja saja yang tidak ada barangkali ya Bu Evi. Nah, mungkin diganti atau disempurnakan kembali ya. Dan yang ada yang sudah bagus itu masih tetap kita lanjutkan. Saya sudah puas Bu, begitu banyak pertanyaan bertubi-tubi. Akhirnya Ibu memiliki confidence yang sangat luar biasa dalam sebagai kepala satuan pendidikan, bagaimana memanajerial sekolah ini dengan baik. Saya sangat puas dalam tatap awal tahun 2025 ini Bu ya. Semoga ke depan ini semakin bagus lagi kita Bu. Kira-kira ada ingin disampaikan Bu, bagaimana Ibu menghadapi tetap saran, masukan dan kritik
pendidikan yang membangun dari Bu Epi sebagai pendamping satuan pendidikan ya namanya. Kalau dulu pengawas ya Bu Epi, sekarang sama saja sebenarnya. Sama saja karena namanya saja yang berbeda. Jadi mohon masukan. Manusia biasa pasti banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak sebenarnya PR-PR yang perlu dibenahi, yang perlu ditingkatkan, yang kemarin belum terlaksana barangkali akan kita usahakan laksanakan pada tahun ini. Tentu butuh masukan, apalagi kalau hal-hal baru tentu pendamping satu pendidikan jauh lebih dulu tahu ya, kami cepat nanti saling berinfo sehingga kita tidak ada miss ya, kemudian tetap juga berkoordinasi dan saling memotivasi dalam meningkatkan kinerja kita dalam membangun khususnya SMA Negeri 1 Tapanuli. Iya, keren sekali Bu. Saya bangga bisa dapat sebagai mendampingi sekolah kita ini Bu. Selama saya juga mendampingi sekolah kita ini banyak juga kekurangan saya Bu ya, sebagai dulu namanya pengawas sekolah, sekarang namanya pendamping satuan pendidikan. Sebenarnya semua sama. Pimpinan kita juga adalah media yang ada di dinas bersama-sama, dan kita pun diterjunkan untuk sama-sama bagaimana sih apakah terjadi proses pembelajaran yang baik di setiap sekolah binaan saya. Kalau bisa nanti jangan ada kendala, harapannya memang semua anak kita berpihak kepada anak, tidak ada anak yang tinggal kelas. Karena memang pendidikan ini memang wajib 13 tahun Bu, jadi nggak bisa tidak naik. Iya. Kelas ya. Kalau KKM itu menurut saya juga bagus, walaupun sekarang namanya KKTP, tiap kompetensinya itu sangat bagus. Semoga dengan seperti itu kesatuan kepala sekolah sebagai pengelola manajerial bersama tim ibu, rekan-rekan kita semua yang lain, semoga berhasil terus meningkatkan sekolah kita yang lebih baik lagi ya Bu. Iya. Sampai sini dulu Bu, bincang-bincang kita, semoga terbaik ke depannya. Kalau feeling Ibu bagaimana? Apa ada refleksi terhadap saya gitu Bu? 1 menit. Terima kasih Bu Epi, sudah 1 tahun kita bersama. Banyak hal positif yang saya dapat sama Bu Epi, karena saya rasa Bu Epi dengan saya satu circle, karena saya sistemnya kalau untuk pekerjaan itu jangan ditunda-tunda. Jadi saya dengan guru saya, kalau bisa hari ini kenapa esok gitu. Jadi Bu Epi juga seperti itu. Jadi ketika Bu Epi sudah menginfokan ini batasnya ini, jadi saya sangat suka walaupun terdesak dan lain sebagainya, tapi positifnya banyak. Keren Bu Epi, terima kasih banyak atas bimbingannya, atas motivasinya selama 1 tahun ini, sehingga program semua yang kita programkan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kemudian saya sudah laporkan hasilnya sama Bu Epi sebagai pengawas kemarin. Kemudian Bu Epi barangkali sudah membaca, barangkali saya minta juga refleksi dari Bu Epi ya. Kemudian nanti apapun yang disarankan sama Bu Epi, kalau mampu kita tidak lanjut. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya pun berterima kasih selama kita 1 tahun, luar biasa perkembangan sekolah ini saya lihat udah lebih baik dan semakin baik. Walaupun kita di sana sini mungkin ada kadang-kadang dalam komunikasi WA barangkali ya Bu ya, perlu kita tingkatkan. Nah, dalam kecepatan IT saya melihat Ibu luar biasa bagus. Harapan kita ke depannya seperti inilah kepala sekolah di seluruh Indonesia, baik informasi, IT-nya, kecepatan semua, kita saling bersinergis. Tidak ada kekurangan dalam hal saya melihat dampingan saya, sekolah-sekolah yang saya bina. Semua sudah bagus Bu, tingkatkan terus Bu ya. Laporan yang udah Ibu lakukan, yang udah Ibu laksanakan, program kinerja Ibu sudah sangat bagus, sudah saya baca dan sudah saya sampaikan juga kepada Kacak kita wilayah 3 Kampar Pekanbaru Rokan Hulu, yaitu Pak Adela. Bersama juga saya laporkan kepada Ibu Kasih kita SMA Ibu Rifa Dewi, luar biasa bagus. Dan pesan dari Bu Rifa, hendaknya seperti inilah semua kepala sekolah bagus dalam memberikan laporan kinerja programnya.
Nah itu Bu, dan sekarang kita awali juga dengan bagus, semoga kedepannya semakin bagus. Satu permohonan saya kalau bisa sebagai saya dampingan karena terkendala dalam kunjungan, kita udah buat tetapkan kunjungan itu mungkin kadang kurang nanti saya untuk datang, kita baiknya daring lah Bu kalau bisa. Siap. Terkendala ini karena anak saya libur, saya bisa diantar. Dan semoga kedepannya kita nanti bisa ngikuti kalau ada kegiatan apa namanya Bu, lomba-lomba, mari kita bersinergis. Siapa tahu kita menang. Iya. Insya Allah. Jadi sebenarnya bukan saya yang hebat. Ya, jadi saya didampingi dengan tim hebat semuanya, tim kurikulum, kesiswaan, kemudian operator, semuanya sangat-sangat respon. Ya, semuanya sangat-sangat respon. Saya tanpa mereka tak ada apa-apa. Kasih tips dulu Bu, bagaimana tim Ibu bisa solid, baik operator Ibu, TU bendahara Ibu, kemudian wakil-wakil Ibu, beberapa guru. Gimana sih tipsnya, kenapa bisa tim Ibu bisa solid? Apa tipsnya ya? Seperti biasa kita selalu berbagi. Jadi kalau umpamanya ada suatu pekerjaan, pasti selalu berbagi. Kita di forum rapat, ini bagian si A, ini bagian si B, ini bagian si C, ini deadline-nya. Kemudian kalau umpamanya deadline-nya sampai 1 minggu, kalau bisa 3 hari kenapa tidak? Jadi saya selalu seperti itu. Jadi kita malu nggak kalau nama kita SMA Negeri 1 Tapung Hilir yang belum siap ini. Jadi budaya malu juga diterapkan di tim kita. Jadi apapun pekerjaan yang berat, kalau kita pikul secara bersama-sama pasti ringan. Jadi seperti itu. Kita kasih jempol sama-sama Bu. Kita kasih jempol. Ayo kata terima kasih. Ibu tutup. Tutup. Yang jelas terima kasih kepada Bu Epi hari ini di awal-awal tahun 2025 sudah menyempatkan diri berkunjung ke SMA Negeri 1 Tapung Hilir untuk melaksanakan refleksi, untuk mengetahui pencapaian-pencapaian SMA Negeri 1 Tapung Hilir. Berkat bimbingan Bu Epi barangkali semua program bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Sekali lagi terima kasih banyak dan jangan bosan. Itu saja barangkali tip dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.